Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Arsking Official. Oke, pada kali ini saya akan bermain lagi game Soul Connect Breakwell. Dimana sekarang ini sudah season 3 ya. Mohon maaf karena di season kemarin, season 2 itu saya vakum ya. Saya vakum karena awal-awal itu sebenarnya mau review kelas ya. Cuma ya karena saya telat top up ya. Lama banget sampai banyak video sudah yang buat. Oke, sekarang di season 3 ini yaitu ada fitur baru ya, fitur baru yang namanya Eidolon. Dimana Eidolon ini ya di sini ya, di sini ada icon kayak apa ini, slam atau soul apa ini ya. Ini kita klik, nah ini tempatnya Eidolon itu di sini. Nah, dimana di Eidolon itu ada tiga jenis, yaitu yang pertama itu support ya, ini support kayak yang Farkolin ini support ini. Lalu ada Eidolon weapon sama Eidolon armor. Nah, untuk yang weapon ini pasifnya itu pasif master attack, yaitu all damage-nya ditambah 15%. Lalu untuk yang support ini ya, support itu concord, cuma concordnya itu physical resistant. Nah, tapi kalau yang armor Eidolon ini concord juga, cuma ini elemental ya, fire, cold, shock, sama satunya itu kayak ini itu poison, light, dan dark. Nah, lalu di sini kan ada di bawahnya pasif pertama ini ya, ada kayak soul boss ya. Di sini soul bossnya itu bisa kebuka jika level Eidolon kalian itu level 30. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jika misal ini kan Ars Connect ya, saya pakai Ars Connect. Di sini jika itu Fatbone Ars Connect kita aktif ya, itu akan nambah satu set. Jadi awalnya kan aktifnya 2 set. Kalau ini sudah level 30 dan kalian pakai, itu kalian akan mendapatkan 3 set soul boss ya. Jadi ini lumayan sih ya, jika kalian ingin menambah banyak soul boss yang sekaligus kalian pakai ya. Cuma di sini tidak enaknya itu. Nah, itu jadi kita tidak bisa memilih ya. Misal saya pakai Ars Connect sama sama Borking sama Grimhall. Nah, ini tidak bisa ya, karena semuanya attack. Nah, ini jadi kita bisa untuk memilih 3 dari banyaknya ini ya. Tuh. Jadi kalian sesuaikan saja sama kebutuhan kalian, kelas kalian seperti apa, gameplaynya seperti apa, serangannya kayak gimana, tipenya serangannya kayak gimana ya. Tuh, tapi kalau saya rekomendasi saya itu ya, untuk yang support itu saya lebih memilih ini sih ya, Lord Band, dimana ini ketika ini bisa dilihat ketika sudah ranknya U. Nah, ini ketika musuh itu nyawanya di bawah 40% ya, atau 40%, itu damage multiply yang kita berikan itu 170%, lumayan nambah 70%. Nah, untuk selanjutnya itu yang support itu Valkyrin ya. Ini Valkyrin itu nih all damage nambah 6% ketika menyerang ataupun kena serang ya. Nah, di sini bisa stack sampai 5. Jadi 5 dikali 6 ya 30% ya. Cuma nanti kalau nggak salah itu pas maksimalnya itu stacknya sampai 15. Jadi 15 dikali 6 15 apa 20 ya. Pokoknya saya hitung itu kayaknya 90% nambah all damage-nya. Wah, itu lumayan sekali itu. Lalu di sini itu untuk yang armor ya, kalian
pilih sendiri ya, karena di sini armor itu kebanyakan itu skill pasifnya itu tentang survive ya, nambah resisten, nambah damage reduction, lalu ini nambah defense, ini bisa hidup kembali, ya enggak hidup kembali sih, instan nambah nyawa ya ketika di bawah 25% nyawa kita. Lalu ini ketika di bawah 5% dapat shield dan lain-lainnya. Pokoknya kalian sesuaikan. Nah, untuk mendapatkan eidolon itu yaitu cara satu-satunya yaitu dengan gacha ya. Gacha di sini. Ini ada gacha klasik dan juga ada ya yang bagus ya, versi bagus. Nah, untuk 30 gacha pertama itu kita bisa memilih satu legendary eidolon ya. Ini saya sudah ambil Valkorin. Nah, untuk mendapatkan ini tablet of wish ya. Tablet of wish ini dengan membeli dengan gem. Lalu yang kedua itu dari reward Valkyrie ya. Dari reward Valkyrie ini ada dapat tablet biasa Rune of Wish, lalu ada tablet of wish. Lalu ini juga dapat Dun ya, eidolon dari bos Dun dan seterusnya ya ini. Lalu selanjutnya itu dari sini daily. Jadi daily itu kita bisa mendapatkan 4 Rune of Wish dan 2 tablet of wish. Jadi ya sehari 2 jadi 5 hari kita bisa sekali gacha 10 yang ini. Lalu yang kalau yang ini itu ya 2,5 lah, 3 hari lah ya bisa gacha. Dan ini ada disk ini, mana disk, lalu ada Eidolic Calibrum dan juga ada Eidolic Signum. Nah, Signum ini digunakan untuk menaikkan tier dari eidolon kita. Menaikkan tier dari eidolon kita dari normal ke M, M ke G, G ke S, S ke U terakhir ya. Dan itu membutuhkan materialnya yaitu eidolon mod. Kayak duplikat gitu ya. Ketika kita gacha duplikat, nah itu duplikat itu yang bisa dibuat menaikkan ranknya ya. Itu. Dan ini juga Eidolic Signum ini selain dari daily tadi bisa didapatkan dari dungeon ya. Dari dungeon, tapi dungeonnya itu dungeon mode baru ini ya, affix mode. Nah, dimana kita ketika affix mode, nah di sini itu kita dapat pilihan-pilihan ini. Salah satunya yaitu ini, Manake, ada chance drop Manake-nya nambah, ada bonus loot ya, drop rate equipment dari monster, lalu ada white red hephaestus. Nah itu tapi sekali masuk ini bayar mana ini ya, Manake 1. Nah, dan itu kita bisa memilih ini ya. Nah, pilihannya 2 ini kayaknya. Saya di extreme mode ini. Entah kalau ultra ya. Saya belum coba. Nah, itu. Ini maksimal 2 pilihan lock. Nah, ini lainnya dari 2 yang di lock ini, ketika kita pakai mana disk, nah itu akan di reroll. Nah, ini ada bonus Calibra itu untuk menaikkan level dari
menaikkan level dari idolan ini. Tadi kan rank up. Nah, ini level up. Menaikkan level dari idolan kita. Ini level up. Jadi kita nggak harus gunain satu-satu kayak gini, nggak kelamaan ya. Jadi kita langsung geser sini. Kalau apa ini namanya? Kalau kalibrum kita banyak itu akan ada pilihan kayak gini ya. Ini sampai maksimal 16, bisa ditingkatkan sampai 16. Nah, untuk yang lainnya sama sih ya, sama. Untuk yang fitur-fitur lainnya sama. Ini chip, masih ada chip, cuma bedanya chip sekarang itu di season 3 itu kita nggak bisa lagi dapat apa itu chip dari dismantle equipment ya. Nah, ini nggak bisa, nggak dapat. Cuma bisanya itu dari projection projection ini ya, yang mirror itu ya. Nah, ini bisa didapat dari sini. Cuma ini biasanya kan dapatnya cuma berapa ya, 6, 10, 20. Nah, itu sedikit banget ya. Cuma kalau sekarang itu dapatnya itu lebih banyak. Atau dari sini ya, Vault of Ember ini juga bisa dapat ini ISO circuit. Nah, itu soalnya sistemnya sekarang untuk menaikkan ini bisa sih dari membuka chest projection. Cuma kalau ingin kan di chest projection kan random ya kan. Nah, kalau di sini kita bisa memilih, misalnya ini saya pengen menaikkan backlash. Nah, ini ada pilihan level up ya. Cuma level upnya ya ini bisa kalian lihat ya, dari level 5 ke 6 itu butuh 14.500 ya exo circuitnya. Lumayan. Ini 4.800, 4 ke 5 ya, seperti itu bedanya itu sih. Cuma ini ya, biasanya kan bayar ya, kalau ini nggak bayar. Ini sekarang nggak bayar, ketika kita mau ngasih chip itu nggak bayar. Lalu di sini tetap masih ada Hellcar ya, Hellcar masih ada, nggak bisa kulminasi. Cuma bedanya itu kalau nggak salah itu si ini VAR E ini muncul ketika kalian sudah mencapai kesulitan heroik ya, kesulitan heroik. Sama Madame Silvesper ini kalau nggak salah bukanya itu kalau nggak heroik ya itu ya mode ekstrim. Kalau nggak heroik mode ekstrim, kayaknya heroik munculnya. Jadi kalian ketika kan dulunya kan cukup membuka div menantang itu sudah muncul. Nah, sekarang itu nggak muncul ya, munculnya itu ketika sudah mode heroik. Nah, untuk Valkyrie-nya itu tetap Valkyrie kebuka ketika mode div menantang ya. Menantang itu ini sudah kebuka. Cuma bedanya itu dengan yang kemarin kan Valkyrie-nya kan kotak ya, itu kotak. Kalau sekarang itu balik lagi ke normal, jadi kayak dungeon biasa, full monster ya, itu kita keliling-keliling ya. Dan di sini ada ada kayak semacam penghargaan gitu ya untuk yang nomor 1, 2, dan 3 ini ya, dibedakan sendiri. Entah itu ada hadiahnya apa enggak, kayaknya enggak ada sih. Dan ini skinnya ya seperti itu, seperti biasa. Lalu apalagi ya, kayaknya enggak ada sih. Oh ya, ini untuk awal-awal main itu dikasih gacapun ya, dikasih gacapun kalau nggak salah itu 5
dari mail, dari quest, dari entah mana lagi ya, pokoknya 5 sudah saya pakai. 4 ampas semua. Emang nggak hoki ya. aduh. Nah itu tuh. Oh ya, satu lagi di season baru ini ada kelas baru ya tentunya ya. Ada kelas baru yaitu Lightbringer ya. Lightbringer ini. Nah, Lightbringer. Kita beralih ke Lightbringer kelas. Untuk mereview sedikit ya. Nah, ini Lightbringer. Belum saya ganti kelas. Cuma nantikan saja. Besok, kemungkinan besok atau minggu ya, saya update lagi review kelas ya. Entah itu kelas Vindicator, entah itu Heliomancer, entah itu Revoker ya. Kalau Paragon sama apa itu, Paragon sama apa ya, kok lupa saya. Paragon sama Lifebinder ya, Lifebinder. Paragon sama Lifebinder itu belum muncul. Nah, untuk skill-skillnya Lightbringer itu ini ada Lumin Grace. Nah, dimana Lumin Grace ini adalah ciri khas dari Lightbringer, dimana semua kelas Lightbringer itu ada pilihan Grace ya. Grace itu ini yang agak transparan ini. Nah itu, jadi itu kayak transform ya, makanya di showcase itu, di overview ya videonya Cilirum itu ya, itu ada ada kayak kelasnya bisa berubah gitu ya. Nah itu karena ada pasif dari Lumin Grace ini ya. Nah itu memberikan like damage, tambahan like damage ketika transform. Lalu ada resisten juga, resisten elemen ya, ini sama memberikan 500% like damage based on magic power dan inflict like element. Lalu yang skill aktif pertama itu adalah Expel Orb, rilis 6 projectile, dimana ini casting ya, skill cast. Jadi bisa kita pencet terus. Jadi ini OP banget ya. Kalian jika pakai kelas ini awal-awal, kalian tidak perlu khawatir untuk solo leveling ya, karena easy banget ya kalau pakai ini. Nah, untuk membuka Grace itu kita bisa terus menerus ini ya, memberikan damage. Nah itu akan parameter dari Grace-nya itu nanti akan menambah sampai full gitu. Dan yang selanjutnya itu adalah Circle Concentration, ini nambah nyawa ya, restore life, sama memberikan extra like damage. Di sini memberikan extra like damage sama life regen. Di sini pasifnya yang kedua yaitu Divine Fire ya. Like elementnya bisa stuck sekarang, dan memberikan damage. Nah, this effect is amplified by bonus fire damage. Nah, ini saya kurang paham ya. Di sini damage increase by 1% for every 1 bonus fire damage. Apakah ini harus pakai damage api ya, start damage api atau gimana, itu kurang tahu saya. Nah, yang selanjutnya itu Horizon ini nambah nambah defense sama all damage, dan juga inflict 60% like damage, area damage di sekitarnya. Cuma ya enggak begitu jauh sih ya. Dan ini damage-nya itu geli-geli banget ya. Ini cuma 100, bayangkan. Cuma 100.
Tapi ini bisa stuck sampai 9 awalnya. Berarti sampai 12, 15 sampai 18. Ketika full itu sampai 18. Berarti 18 dikali 2 itu ya 36% all damage ya. Wih, lumayan itu. Lalu di sini Theosis yang terakhir itu Theosis. Theosis ini, nah kita kan sudah pakai ini. Nah transform ya kan. Transform. Nah kalau Lightbringer kayak gini. Cuma kalau di Vindicator, di Paragon, Lifebinder, dan juga apa itu? Kok lupa saya. Revoker sama Heliomancer. Nah itu ini nanti akan berubah ya, karena di Prestige Class itu nanti ada pasifnya di atas sendiri, itu menyesuaikan kelas Prestige Class masing-masing ya. Nah itu, nah ini si skill terakhirnya si Lightbringer ini, Theosis, itu memberikan movement speed tambahan dan juga break walls ya, break walls, dan juga memberikan efek stun kayak gini. Nah stun jadi kayak keangkat ya, musuhnya keangkat, ke knock up. Nah langsung ini si grace nya tadi langsung apa itu kebuka lagi ya, dengan memberikan juga apa itu, nambah nyawa ya, ini restore life ya, nambah nyawa, lifesteal, bukan lifesteal sih, hell over time ya, hell over time. Jadi ini ya healer cuma dibikin terlalu OP kan. Padahal ini baru berapa hari nih ya, 1 hari atau 2 hari ya, 2 hari ini ya, itu gila untuk kelas-kelas yang ini ya, untuk kelas-kelas di sini belum kebuka ya Valkyrie-nya. Nah untuk kelas yang prestige-nya dari ini ya, itu damage-nya itu udah banyak yang ratusan juta, bahkan ada yang miliaran ya, miliaran. Oh ya, bonus terakhir ya, bonus terakhir itu, nah di sini mohon maaf. Nah ini bonusnya untuk terakhir ini ada item insan baru ya, item merah baru, insan baru. Jadi itemnya itu ada 4. Itemnya ada 4, yaitu di sini yang pertama itu Hulnen Fjal, itu Sword and Shield dari Great River Snail. Lalu ada Pemerality 137 yang dipakai Revoker itu ya, yang kubus itu dari Varkolin. Lalu ada Sandborn Fractalis, itu cincin dari Sandworm yang bentuknya kayak bintang gitu ya. Lalu Solastellum dari Zulan. Untuk reviewnya seperti apa ini? Nah ini dari Zulan, ini dari dari cacing ya, ini dari River Snail, lalu ini dari Valkodin. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah mau nonton ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten-konten selanjutnya. Insya Allah ya, saya akan membuat video-video lagi, tentunya yang dengan tips-tips kelas ya. Saya mau sih memberikan tips atau build dari kelas semua kelas ya. Kayak contohnya ini tadi ya, kelas saya itu, saya kan awalnya gabut ya kan. Saya awalnya gabut itu saya buat kelas ranger. Cuma ranger kan biasanya kan pakai panah ya, entah itu panah AOE atau projectile ya. Nah saya pakai saya build ranger melee ya. Ranger melee. Nah ini saya nantinya akan membuatkan
tapi ya bertahap ya kan, bertahap. Nanti saya akan membuatkan build dari semua kelas. Misalnya kelas ranger, buildnya projectile kayak gimana, buildnya AOE kayak gimana, build melee kayak gimana, dan kelas-kelas yang lainnya juga. Tentunya tidak tidak mainstream ya. Ini koneksi saya kenapa ini? Nah, pastinya yang menarik kan, bahkan belum terpikirkan ya kan. Kayak Saman kemarin tuh sebelum ada yang pakai di season 2 pakai sarung tangannya live itu ya. Di season 1 itu saya sudah pakai sih ya. Cuma belum saya agak ragu. Ya pokoknya itulah ya. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa subscribe ya untuk yang belum subscribe, dan juga pantengin terus channel saya karena nantinya saya akan membuat ada giveaway lagi ya, karena sudah lama saya nggak giveaway dan juga saya nggak aktif lama juga ya. Dan juga saya nantinya akan mereview konten-konten lain ya, seperti game-game lain, dan juga Heroes Infinity yang setelah lama nggak saya update, itu nantinya saya akan update lagi. Mungkin kalau ada saran game apa, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.